Oke, selamat siang Mas. Halo, selamat siang. Nama saya Trian Pradipta. Di sini saya sebagai owner dari budidaya kaos, di mana budidaya kaos itu sendiri merupakan bidang usaha jasa pembuatan merchandise, khususnya di bidang kaos, hoodie, topi, dan sebagainya. Oke, mungkin bisa diceritakan Mas dulu awalnya bagaimana kok bisa tertarik dengan usaha kaos ini Mas? Sablon kaos ya. Jadi dulu 2025 saya kuliah di Jogja. 2005. 2005, Oh, ya. sorry, 2005 saya kuliah di Jogja. Pertama itu ambil D3 manajemen. Biasanya D3 itu 3 tahunan lah. Ya alhamdulillah 2,5 tahun saya sudah selesai. Yang 1 semester itu biasanya nunggu pendaftaran S1. Nah, 1 semester itu saya banyak nganggurnya sih Mas. Kebetulan di sana di Jogja juga saya juga sering main ke Malioboro, ke pameran-pameran seni. Ya dari situ gimana ya? Timbul ketertarikan. Iya, saya tertarik sama seni. Utamanya ke seni cetak saring. Karena seni cetak saring sendiri banyak macamnya sih Mas. Jadi efek-efek yang bisa kita cetak di media kaos itu banyak. Oh, gitu. Jadi dari situ saya tertarik dan kemudian saya mengisi waktu 1 semester itu cari tahu teknisnya gimana, cari pasar gimana. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu yang saya tekunin. Iya, iya. Berarti Mas ini dulu belajarnya ya pas di Jogja itu ya? Iya, di Jogja otodidak. Oh, otodidak. Via apa ya? YouTube ya. YouTube banyak. Waktu itu berarti sudah kenal YouTube berarti? Pernah, sudah kenal. Sudah kenal YouTube. Gitu. Yang saya ingat itu pertama kali saya belajar sablon ini di dekat sini, kan ada yang usaha sablon juga. Iya. Cuma modal rokok 1 bungkus. Pak, ini rokok, saya ajarin afdruk. Afdruk itu bikin film di screen. Ya itu saya kembangin sendiri di Jogja sampai saat ini. Tuh. Jadi nggak pernah ikut pelatihan? Kalau pelatihan mungkin dengan berjalannya waktu ya Mas. Dengan berjalannya waktu saya juga ingin upgrade skill juga. Pelatihan di Bandung. Pelatihan di Bandung di apa ya? Ada sih tempat sana pelatihan untuk sablon. Ada juga di orang individual. Kesana malah nggak boleh pelatihan, nggak boleh ikut karena sudah bisa. Jadi 10 hari saya di Bandung, makan tidur main, nggak belajar sama sekali. Iya, ya. Waktu di Bandung itu berarti sudah lulus atau gimana Mas? Sudah lulus. Sudah lulus ya. 2012 saya udah lulus. 2013 saya di sini. Memutuskan untuk kembali ke Banyuwangi. Iya, memutuskan. Tadi saya lupa belum tanya ini alamatnya yang di Banyuwangi ini mana Mas? Alamatnya kebetulan pasnya di belakang Polsek Genteng, Dusun Kopen, RT 4 RW 1, Desa Genteng Kulon. Ya. Nah, oke. Jadi waktu setelah tadi dari D3 ke S1 ya Mas? Ya. Itu kan tertarik dengan seni, khususnya seni Cetak saring. cetak saring. Nah, itu kok terbesit besok nanti aku pengen usaha inilah, kelihatannya menjanjikan. Itu gimana Mas? Ya gimana ya? Jadi dari senang menikmati seni itu saya timbul keinginan untuk buka usaha sablon. Setelah menjalani usaha sablon ini kok profitnya lumayan.
ya saya terusin lah sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi ijazah saya UGM nggak saya pakai, saya buat usaha aja. Padahal Mas ini lulusan UGM, tapi ternyata sekarang menjadi pebisnis ini, Iya. pengusaha teman-teman. Oke. Kalau boleh tahu dulu di UGM jurusan apa Mas? Saya manajemen. Manajemen. Konsentrasinya ke produksi. Produksi. Saya itu orangnya suka pengen taunya tinggi. Gimana sih suatu produk itu bisa jadi, alurnya gimana sih? Itu saya suka. Memang ya sedikit mirip-mirip ya Mas ya dengan sekarang. Kan sekarang juga produksi ya? Iya, betul. Produksi kaos ya. Nah, berarti kan meskipun ijazah tidak terpakai, ilmunya kan terpakai. Ya, alhamdulillah. Yes. Ini kan sudah bertahun-tahun ya di bisnis sablon kaos. Iya. Tantangannya apa Mas? Tantangannya ya, yang utama ya banyak pemain baru, Banyak kompetitor. otomatis nggak menutup kemungkinan mereka bakal banting-bantingan harga. Ya gimana caranya kita pandai-pandai promo lah. Gitu ya. Nah, waktu itu kan di tahun 2020, 2021 itu kan sempat pandemi meledak. Itu bagaimana untuk di sablon ini Mas, usaha sablon? Alhamdulillah awal pandemi dulu itu sini nggak terlalu kena dampak ya. Jadi dulu awal-awal pandemi itu ada program pemerintah yang bikin 1 juta masker Pak ya. Yaitu kebetulan sini kecipratan, terus ya sempat jadi praktekan di depan itu, jadi rumah praktek. Dulu 2022 kalau nggak salah. Nah, untuk omsetnya berkurang nggak Mas kalau selama pandemi Mas? Selama pandemi alhamdulillah malah bertambah malah Mas. Oh, malah bertambah dari masker tadi ya, proyek Iya, masker tadi. proyek Ya? masker. Iya. Tentunya mengalami inilah ya suka duka dalam berbisnis itu pasti mengalami ya. Iya. Nah, sukanya itu di bisnis sablon itu apa Mas? Kalau sukanya itu pemberi order itu langsung kasih full order. Maksudnya full order itu biasanya kan kalau ada orang pesan harus DP dulu. Iya. Sama mereka langsung dilunasin di awal. Jadi kita nggak terlalu kepikiran pakai uang mana untuk beli Cash flow-nya ya cash flow-nya. Ya, oke. Itu sukanya, salah satu sukanya itu, terus mereka senang dengan hasil kerja kita. Menjadi puas lah. kepuasan tersendiri ya Mas ya. Iya betul. Jadi bukan hanya di finansialnya saja, tapi betul. juga di kepuasan batin ya. Iya. Oke. Kalau dukanya sih lebih banyak dukanya kayaknya Mas ya. Banyak dukanya. Lebih banyak dukanya kalau kerjaan mepet, deadline itu padahal kita udah nyanggupin, ya mau nggak mau harus lembur sampai pagi pun pokoknya harus tanggung jawab sama kerjaan lah. Sama kontraknya tadi ya. Betul. Terus apa lagi ya, kalau pembayaran molor gitu juga bingung kita mau Handle ya. jalanin ini gimana. Ya, ya. Nah, ini tadi bilang banyak dukanya daripada sukanya. Kalau saya rasa ini udah berjalan bertahun-tahun, kalau memang banyak dukanya itu nggak akan lanjut Mas, sampai sekarang Mas. Iya betul. Logikanya kan seperti itu Iya, Mas. betul. Ya, kan? Ya alhamdulillah bisa nyiasatin sih Mas. Ada problem ini harus gini, jadi kita sudah punya backup rencana kalau misalkan Rencana A gagal, ada planningnya ya, gitu. ada rencana B. Untuk karyawannya sendiri Mas, di sini ini ada berapa orang Mas? Untuk intern kita ada sekitar 8 orang. Untuk yang di luar penjahit, lebih banyak penjahit sih saya. Karyawan di luar ada 20-an lebih lah. Gitu. Yang siap dimintai tolong.
sebagai partner lah, Iya, mitra mitra. usaha lah. Ya. Nah mungkin kemarin tuh juga banyak mas yang tanya ke saya, mas apakah membuka pelatihan sablon? Nah, gitu. Kalau di sini di budidaya kaos sendiri itu kalau pemula pengen tahu ya basic-basicnya sih kesini aja, bawa mental sama tekad untuk belajar kita ajarin sampai bisa untuk apa? Untuk dasar-dasar sablon. Ada lagi yang kelas advance lanjutannya itu kita ada pelatihan pisah warna. Jadi mulai grayscale, separasi proses CMYK, spot color kita bisa ngajarin. Cuma ada syaratnya mas, biasanya mas. Satu, memang feel-nya mereka itu dapat di dunia sablon sendiri. Jadi mereka belajar pecah warna nggak setengah-setengah lah mas. Jadi eman kalau misalkan mereka udah belajar, udah jalanin, tengah jalan Mutung gitu ya. itu. Jadi memang niatnya harus benar-benar kuat juga Iya. ya mas ya. Oke, selama ini kalau MOU-nya dengan pihak mana aja mas? Ataukah dengan perorangan atau dengan perusahaan? Atau Perorangan ada, lebih banyak perorangan sih. Cuma biasanya dalam 1 tahun itu ada beberapa bulan itu untuk pengadaan di kampus. Kampus ada Poliwangi, kadang juga dari BSI, Bumi Sukses Indo, kemudian dari SAS, CV SAS itu, dari mana? Dari Polres juga pernah bikin itu. jadi udah pengalaman dengan instansi-instansi yang Ya besar ya, alhamdulillah Mas, ya? juga sini juga udah berbadan hukum CV, makanya sudah kalau mau ke instansi enak lah. Ya, bisa ya. Iya. Nah itu teman-teman, bagi teman-teman yang berminat ingin membuat kaos sablon itu bisa datang ke sini ya mas ya. Nanti pilih-pilih warna, pilih-pilih motif lah, terserah. Nanti bisa hubungi masnya, kontaknya ada di bawah video ini. Nanti kita sertakan, kita cantumkan di deskripsi video. Nah ini teman-teman, ini bisa dilihat ya kalau logikanya ya mas. Nggak mungkin bisa kolaborasi dengan beberapa instansi besar kalau tidak ada kualitas kan gitu mas. Jadi teman-teman kalau ingin memilih kaos-kaos yang sablon yang berkualitas ya bisa datang ke sini ya mas ya. Nanti bisa pilih-pilih sendiri. Untuk rentang harganya bisa tanya-tanya lah pada masnya ya mas ya. Relatif lah ya, terjangkau ya. Bisa nego nanti kalau beli banyak dan lain-lain. Atau mungkin ada yang lihat teman-teman di sini penjual kaos mas, itu bisa nego nanti ya harganya ya. Boleh, monggo. Atau mau reseller atau apa nanti bisa nego sendiri. Oke mas, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah berkunjung di channel kita Jaring Usaha. Semoga usahanya tambah lancar, sehat selalu, dan kita tunggu kabarnya usahanya berkembang, membuka cabang lagi. Siap. Amin. Oke teman-teman, itu cukup sekian dari video kami. Semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, silahkan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.